Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Cindy Senora. Saya mahasiswi dari Universitas UIN Raden Fata Palembang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang cakupan kajian linguistik. Dan di sini saya akan menyebutkan dari cakupan-cakupan kajian linguistik itu. Yang pertama ada langgage, dan yang kedua ada langue, dan yang ketiga ada parole. Dan kajian linguistik ini juga mencakup mikro dan makro linguistik, dan semua itu saya akan jelaskan. Nah, teman-teman, di sini saya juga membuat sebuah mapping dalam cakupan kajian linguistik ini. Ini seperti ini. Nah, saya membuat mapping ini, saya sudah tuliskan pengertian dari langgage, langue, dan parole, dan kajian Arabnya juga. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang langgage. Apa itu langgage? Jadi, langgage itu adalah sebuah sistem yang lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Dan yang kedua ini saya akan jelaskan tentang langue. Jadi langue itu adalah keseluruhan sistem yang berfungsi sebagai alat komunikasi verbal antar anggota masyarakat, dan sifatnya langue ini sifatnya abstrak ya teman-teman. Lanjut. Dan yang ketiga ada parole. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang parole. Jadi parole itu apa sih? Jadi parole itu adalah realita psikis bahasa. Secara sederhana, parole dapat dikatakan sebagai ucapan atau tuturan. Maka istilah yang ketiga dari konsep Saussure tentang bahasa yaitu parole bersifat konkret. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikro-makro linguistik. Dan mikro-makro linguistik ini ada bagian Arabnya dan juga umumnya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang tentang Arabnya dulu. Nah, jadi mikrolinguistik dalam Arab itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teori-teori linguistik secara bahasa dan perbandingan bahasa. Dan yang kedua, makrolinguistik Arab. Jadi makrolinguistik Arab itu adalah lingkup linguistik yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan di luar bahasanya, dan kajiannya lebih banyak membahas faktor dunia luar bahasa dibandingkan kajian internalnya. Next, lanjut saya akan menjelaskan tentang mikro-makro yang umumnya. Oke. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi mikro dan makro linguistik secara umumnya ya. Jadi mikrolinguistik itu apa sih? Jadi mikrolinguistik itu adalah bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, dengan kata lain mempelajari struktur bahasa itu sendiri. Dan linguistik mikro ini mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Pada mikrolinguistik sendiri terdapat beberapa pembidangannya, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan leksikologi. Lanjut, makrolinguistik. Jadi makrolinguistik itu adalah bersifat luas dan bersifat telah eksternal. Jadi linguistik mengkaji kegiatan bahasa pada bidang-bidang lainnya, misalnya ekonomi dan sejarah. Dan bahasa digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa dari sudut pandangan dari luar bahasa. Pembidangan linguistik makro mencakup antara lain sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, etnolinguistik, statistika, filologi dan deaktologi, filsafat bahasa, dan neoritologistik. Dan sekali lagi saya ingin menunjukkan mapping saya ini ya. Kalau jelek, kalau apa, mohon maaf ya. Mohon maaf sekali. Dan kita berjumpa di akhir video ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah maupun penjelasan saya yang kurang masuk, dan
saya mohon maaf juga. Kepada Allah saya mohon ampun. Jadi saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.